Terlebih itu, mari kita jadi pribadi yang bijaksana, tapi juga jadi pribadi yang beriman. Yang pertama, bijaksananya adalah jangan sembarang memberikan informasi yang sumber pertamanya tidak valid. Karena seperti semalam saya dapat informasi ada satu orang dikatakan positif kena corona dan berobat di rumah sakit Al-Malik, dan disampaikan suaminya melarikan diri. Saya sedihnya karena suami dan istri itu adalah teman kami di Binjai, dan ternyata mereka masih dalam keadaan sehat. Memang dia dirawat di sana, tapi ada informasi mengatakan dia sudah meninggal. Itu entah dari mana sumbernya sampai berita demikian. Nah, kita sebagai jemaat harus seleksi informasinya. Kalau kita tidak yakin sumbernya, jangan diberitakan, jangan di-share. Amin. Nah, itu mengurangi hoaxnya. Kalaupun ada yang kita lihat pasien dan lain sebagainya diberitakan, kirim foto videonya, tolong disensor wajahnya, karena itu tidak etis. Kalau kita memberikan informasi sesuatu terlihat daripada wajahnya, itu menyebabkan yang namanya tidak baik. Dan berikutnya Bapak Ibu, bagi kita yang beribadah, tolong jangan menghakimi orang yang tidak beribadah. Dan orang yang tidak beribadah juga jangan menghakimi yang beribadah. Mari belajar untuk tetap menghormati satu dengan yang lain, dan kita percaya kita boleh bersama-sama untuk terus berdoa bagi bangsa kita. Amin. Nah, hari ini kita boleh belajar firman Tuhan dengan cepat akan saya sampaikan dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat ke-18-nya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-18-nya saja Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi siapa? Bagi kamu. Nah, ayat ini mengajarkan kita tentang pengucapan syukur. Berbicara tentang ucapan syukur, bersyukur tidak hanya pada waktu dalam keadaan baik, tidak hanya pada waktu dalam keadaan sehat, tapi dalam segala hal. Bilang samping kanan kirinya, segala hal. Sudahkah kita bisa bersyukur dalam segala hal, Bapak Ibu? Baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Tidak mudah, karena berbicara pengucapan syukur adalah salah satu pribadi yang benar menyadari Kristus cukup bagi dia. Sehingga orang-orang yang menyadari Kristus cukup bagi dia, dari hatinya akan keluar ucapan-ucapan syukur. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Oke, slide berikutnya saja, slide yang ketiga. Terus, slide ini kita boleh baca sama-sama ini 3, 2 ya. Hari kemarin sudah hilang, terus hari esok belum datang. Kita hanya memiliki hari ini. Mari kita, bilang samping kanan kirinya, mari kita mulai. Ya, jangan disalam ya, cukup bilang mari kita mulai. Haleluya ya. Oke, jadi hari kemarin sudah hilang. Kita tidak tahu lagi hari kemarin sudah selesai dengan segala persoalannya, sudah selesai dengan segala permasalahannya. Pertanyaannya, hari depan sudah pasti? Belum. Hari depan itu bisa baik? Bisa. Bisakah lebih buruk? Bisa. Tapi kalau hari ini masih ada pada kita, yang perlu kita lakukan, mari kita mulai jadi pribadi yang bersyukur. Amin. Nah, oleh karena itu jangan terlalu khawatir tentang masa depan, jangan juga terlalu sombong tentang masa depan, tapi belajarlah menghidupi hari ini dengan sebuah pengucapan syukur. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Inggris, saya kurang pintar bahasa Inggris. Waktu dulu di kuliah nilai saya C. Oh, itu nilai saya bahasa Inggris. Sedangkan yang lainnya D. Berarti saya sudah cukup bagus di antara yang bodoh, gitu ya. Jadi waktu kami belajar bahasa Inggris, ada satu kata yang kami dapatkan. Contohnya gini. Kalau hari ini, bahasa Inggrisnya apa? Today. Tapi ada juga dikatakan, kalau hari ini dikatakan apa? Present. Hari ini. Terus kalau hadir, kalau absen kan, siapa yang hadir kita bilang apa? Present, Miss. Berarti hadir juga adalah present. Terus hari ini present. Terus kata yang lain, hadiah dalam bahasa Inggrisnya gift. Tapi yang lain adalah present. Kenapa kata present bisa digunakan untuk kata hari ini, terus hadir dan hadiah? Karena present artinya kalau kita satukan, hari ini kita hadir adalah sebuah hadiah. Amin. Bilang samping kanan kirinya, kalau kita hadir hari ini sebuah hadiah. Amin.
Karena banyak orang nggak sampai hadir hari ini, dan kita juga nggak tahu entah kita sampai esok hari atau tidak. Siapa yang tahu esok hari sampai atau tidak? Siapa yang tahu itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau masih ada hari ini, belajarlah kita berkata, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, kita baca ayat berikutnya, klik. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur? Apa yang harus kita buat supaya hidup kita ini dalam keadaan yang terus bersyukur? Yang pertama, kita baca 3 2 ya. Mengubah sudut pandang kita. Dan kita Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 14, 3 2 ya. Haleluya ya. Sepertinya hari ini kita bacanya agak sedikit penuh penghayatan. Saya yakin firman Tuhan bilang gini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oke, sekali lagi yuk kita baca dengan semangat. Masalah boleh ada, virus boleh ada di dunia ini, apapun boleh ada, yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah semangatnya. Amin. Karena kita boleh menjaga diri, tapi bagaimana kita menjaga dirinya, bisa juga kita terkena. Tapi kita harus yakini dulu satu hal, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yuk kita baca 1 2 3. Pada hari bujur apa? Bergembiralah. Tapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari bujur. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi mari belajar hari ini Bapak Ibu. Kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kalau nanti kita dalam keadaan malam, tetap bersyukur. Kenapa? Kita tahu itu pun Tuhan jadikan dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya mendesain manusia untuk hidup enak saja. Kristen tidak pernah mengajarkan yang namanya hidup hanya dalam kebahagiaan. Tapi pikul salib, sangkal diri. Dan kita juga diajarkan dalam keadaan malam pun kita tetap harus ingat Tuhan. Kenapa? Karena dalam keadaan malam kita tahu ternyata hidup ini sementara. Ternyata hidup ini tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi hari depan, betul? Adakah yang bisa memprediksi apa yang terjadi besok? Jangankan besok, siapa bisa prediksi 1 jam ke depan? Tidak ada satu pun yang bisa memprediksi. Cuma satu yang bisa kita buat, kalau hari ini ada, kita bersyukur dan ingat itu semua karenanya Tuhan. Bapak Ibu, di hari-hari sekarang mari kita belajar, kembali merenung, mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah terjadi masa lalu dan apa yang kita kerjakan hari ini. Dan hari depan biar kita serahkan kepada Tuhan. Bagian kita kerjakan yang terbaik, bagian kita menjaga yang terbaik, bagian kita memelihara yang terbaik, tapi kembali kita kembalikan kepada Tuhan. Makanya sering dikatakan, do your best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik bagian kita. Jaga kesehatan yang terbaik, cuci tangan sering-sering. Jangan lupa kaki juga dicuci. Karena banyak orang cuci tangan, kaki nggak dicuci lagi. Hanya tangan dikira jadi tempat yang virusnya gitu ya. Selanjutnya apa lagi yang lakukan? Banyaklah di rumah, keluarga. Kalau selama ini nggak punya waktu di keluarga, sekarang banyak waktu di keluarga. Jangan sampai nggak ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu ke mall, keliling. Tapi hari Minggu ke gereja, takut jumpa sama orang. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, seluruh tempat-tempat kita datangi juga, ya bohong juga namanya. Haleluya. Semua juga kita kerjakan, tapi hari Minggu katanya nggak boleh. Ya kita hormati keputusan itu, tapi jangan juga di hari yang lainnya kita melakukan kegiatan yang lain. Gunakan waktu itu untuk lebih yang namanya punya persekutuan dengan Tuhan. Nah oleh karena itu sepanjang minggu ini Bapak Ibu, baik kegiatan-kegiatan gereja untuk sementara tidak ada. Kita buat di rumah tangga masing-masing. Contohnya saya, keluarga saya, hari Kamis nanti saya, istri, anak, sama keponakan kami buat ibadah. Jadi kalau selama ini ada 27 iCare, minggu ini ada 70 iCare. Kenapa 70 iCare? Setiap rumah tangga buat iCare masing-masing. Haleluya. Misalnya Bu Epi, ada Yosua, ada semua, satu keluarga. Yuk satu keluarga. Yang keluarga yang lain, Pak Pandiangan, iya Sonia, Ibu Pandiangan, 3 orang buat keluarga. Ibadah, jangan lupa kolektenya. Bukan ya. Jadi jangan kita buat ini jadi satu momen yang bagus juga bagi kita. Waktunya kita ibadah. Selama ini yang Bapak nggak bisa khotbah, mau nggak mau khotbah. Apa
apa yang khotbahkan, ya pikirkanlah khotbahkan gitu ya. Selama ini ibu nggak bisa jadi worship leader, malu karena 3 orang, nggak apa-apa, mama worship leader. Selama ini anak nggak berani jadi main musik lah, toh nggak ada yang tahu yang salahnya. Salah semua pun tetap puji Tuhan. Amin. Kita gunakan waktu ini juga bersyukur. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar supaya setiap waktu ketika punya masalah, mari mengubah sudut pandang kita. Saya sering diajari Bapak Gembala dan kami tim sering diajari Pak Gembala. Bapak Ibu, ini tangga ya. Kira-kira orang yang berdiri di sini dengan orang yang berdiri di sini, orang berdiri di sini dan di sini sama nggak cara melihatnya? Beda ya. Ada orang yang yakin sekali, dia bilang Tuhan menjaga aku, mau mati dalam Kristus. Ya nggak masalah, jangan hakimi. Jangan kita bilang ibodohkan kau. Jangan, itu iman dia. Ada juga orang yang punya hikmat, dia harus jaga diri terus, nggak mau kemana-mana. Kita hargai. Ada juga orang yang namanya tenaga medis karena dia tahu tanggung jawabnya, kerjakannya dengan baik. Kita hargai. Ada juga memang nggak pernah ibadah. Nah itu memang nggak perlu dihargai, perlu ada ibadah. Memang selama ini nggak pernah ibadah dia, tapi alasan. Ada nggak gitu ya? Ada. Coba cari sudut pandang yang berbeda sehingga ada alasan kita bersyukur. Haleluya. Istri-istri bisakah bersyukur ketika suami mengorok? Waktu tidur dia ngorok. Kadang-kadang ada ngorok itu di video kan. Itu kan tiba-tiba suami ngorok ya. Saya dulu pernah terkejut papa saya. Tidur saja sampingnya. Suara apa ini dia? Dan luar biasanya orang ngorok nggak pernah sadar dia ngorok. Kalau bilang bapak tadi ngorok, mana ada? Gitu ya. Itu pula memang bahayanya ngorok. Tidak pernah dia sadar dia. Bisa nggak kita lihat sudut pandangnya itu baik? Sebuah video bilang, dulu kurasa suamiku waktu ngorok menjengkelkan, tapi setelah aku kehilangan dia, rindu aku suara ngoroknya. Ini kan sudut pandang berbeda. Nah misalnya yang anak-anak muda, shalom, kalau engkau diputuskan pacarmu tepat tadi malam, bisa nggak kau lihat sudut pandangnya untuk bersyukur? Gimana mau bersyukur? Jangankan diputuskan, jadian nggak pernah. Itu kasihan juga, jadian pun nggak pernah, gimana mau putus? Ada bisa melihat, ya syukur aku diputuskan daripada nanti aku sudah menikah. Hari satunya bulan madu, bulan berikutnya bulan-bulanan. Ya lebih bagus putus. Itu sudut pandang yang berbeda. Ada nggak sudut pandang kita berbeda juga tentang virus sekarang? Benar ini sangat menakutkan. Tapi sudut pandang yang berbeda. Kita punya waktu bersama dengan keluarga lebih banyak. Amin. Kita punya waktu lebih yang namanya mencari Tuhan dengan pribadi, tidak hanya dengan sorak-sorainya. Haleluya. Punya waktu yang namanya belajar online walaupun selama ini gaptek. Mau nggak mau kita paksakan belajar online. Betul? Mau nggak mau kita paksakan bagaimana supaya bisa terhubung dengan keluarga, nanya kabar keluarga. Selama ini karena sibuknya tidak pernah nelpon keluarga. Sekarang per 3 jam. Sehat mak, masih hidup. Mak sehat. Per berapa jam? Itu kan sisi positifnya juga. Dulu bertahun-tahun nggak pernah ditanya ini sehat mak, adik sehat, ini sehat, semua bilang mungkin keluarga kita bolak-balik kau telepon. Iya nggak apa-apa mak, karena nggak tahu lagi apa yang mau dikerjakan. Tapi kan itu satu sisi positif juga kalau kita lihat sudah berbeda. Nah oleh karena itu jangan paksakan orang yang di level 1 memandang dari sudut pandang 4. Jangan hakimi. Tapi apa yang kita buat? Yuk kita bimbing pelan-pelan dia sampai kepada level kita. Cara memandang kita sama, cara melihat kita sama, yaitu apa? Kristuslah pusat kehidupan kita. Amin. Yang sepakat berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Kristus. Nah ini yang perlu kita bawa supaya memahami. Kadang ketika ada orang berduka, jangan gampang kita bilang kuat, belum tentu. Cukup kita bilang Tuhan mengasihimu. Kita lihat dulu sudut pandangnya. Ada yang sangat sedih, tapi ada juga yang tenang menghadapinya. Karena berbeda sudut pandang kita Bapak Ibu. Nah yang kedua, bagaimana jadi pribadi yang bersyukur? Yang kedua adalah kita baca 2-3 ya, mengubah cara berinteraksi dengan sesama. Yuk kita baca 2-3 ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau selama ini kita sulit bersyukur karena kita egois, fokusnya diri kita, hari ini beda. Sekarang dunia lagi berubah. Berubahnya apa? Saling peduli dengan orang lain, betul? Semuanya saling peduli. Dulu tubuh egois tidak saling kenal. Sekarang kita mau saling belajar untuk lebih peduli dengan yang lain.
Tidak ada lagi namanya negara superpower yang yakin menanganinya dengan baik. Perlu yang lainnya. Ini waktu yang penting bagi kita untuk bersyukur. Bapak Ibu, gampangkah kita bersuka dengan bersuka? Gampangkah kita bersuka cita dengan orang yang sedang bersuka cita? Menangis dengan orang yang menangis? Mana lebih mudah? Menangis dengan orang menangis? Atau tertawa dengan orang tertawa? Atau lebih suka tertawa ketika orang menangis? Kadang-kadang ada lebih banyak orang tertawa ketika orang nangis dia, nangis gitu ya. Saya dulu tipe pribadi yang agak sedikit berbeda. Saya gampang menangis dengan orang menangis, tapi saya sulit tertawa dengan orang tertawa. Temanku dapat pacar, nggak bisa tertawa. Kenapa dia dapat, aku nggak dapat? Itu baik kita tertawa dengan orang tertawa gitu ya. Dia dapat prestasi bagus, pikiran aku, kenapa dia dapat juara, aku nggak dapat. Tapi ketika dia sedih, langsung bisa bilang, tenang kawan ya, karena aku pernah mengalami kesedihan. Tapi ada juga orang ketika sukses temannya, dia bisa suka cita. Tapi ketika temannya kekurangan, dia sulit. Nggak ada juga. Tapi mari belajar, hidup kita ini berinteraksinya mulai berubah. Mulai belajar peduli satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur dalam hidup. Tidak mesti kita lihat kesusahan orang, tidak mesti kita lihat kelebihan orang, tapi kita belajar bagian kita sudah Tuhan siapkan yang terbaik. Dalam kitab Amsal pernah berkata gini, Tuhan, jangan berikan aku kekayaan dan jangan berikan aku kemiskinan, tapi berikanlah aku yang menjadi bagian. Dia percaya setiap kita punya bagian kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang ketiga dan yang terakhir, klik. Kita boleh sama-sama belajar. Yang ketiga, kita baca sama-sama 3, 2 ayat. Menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Seberapa banyak yakin jemaat Tuhan bahwasanya Tuhan sangat mengasihimu? Amin. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kita katakan dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-16 34, 3, 2 ayat. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Apapun yang terjadi, yakinilah Tuhan itu baik. Tuhan baik bukan hanya waktu kita baik. Tuhan baik waktu kita pun tidak baik, Dia tetap baik. Itulah pribadi Tuhan. Waktu kita gagal, Dia tetap baik kepada kita. Sadari kebaikannya. Waktu kita sakit, Dia tetap baik kepada kita. Waktu kita dalam bersuka cita, Dia tetap baik kepada kita. Bahkan waktu kita meninggalkan dunia, Dia tetap baik kepada kita. Tapi kita akan lebih merasakan kebaikannya kalau kita semakin dekat dengan Dia. Nah, karena itu Bapak Ibu, sebagai satu statement, klik satu lagi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah bahwa Tuhan masih memegang kendali. Hal buruk yang Dia biarkan masuk dalam hidup kita tidak pernah Dia maksudkan untuk apa? Untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Masih percayakah bahwasanya dunia ini dalam kendalinya Tuhan? Masih percaya segala kehidupan, kesehatan kita dalam kendalinya Tuhan? Kita perlu berjaga-jaga, tapi kita perlu juga surrender, berserah kepada-Nya. Kerjakan bagian kita yang terbaik, tapi kita harus tetap percaya Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya, itu mendatangkan kebaikan. Ayub dalam keadaannya, tapi ketika akhirnya Tuhan datangkan kebaikan bagi dia. Kita lihat lagi tokoh yang lain, Habakuk. Dia pernah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah dan lain sebagainya, tapi dia punya komitmen. Tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari tetap jadi pribadi yang bersyukur dalam hidup. Apapun yang terjadi, ambil sudut pandang yang berbeda, cara interaksi yang baru, dan yakini Tuhan baik kepada kita. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 7 ayat 18. Kita baca sama-sama dan saya minta kita bersama-sama bagi berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. 3, 2 ayat. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan.